Agus Buntung pernah bawa 3 wanita berbeda dalam sehari. Tersangka pelecehan Agus Buntung ternyata membawa 3 wanita berbeda dalam sehari ke homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Fakta ini diungkap oleh pemilik homestay yang bernama Sinta. Sinta menuturkan, 2 wanita dibawa Agus saat siang hari, sedangkan 1 lainnya pada malam hari. Pas waktu acara hari libur, 2 kali, siang, sama malam itu 1 kali. 3 kali, sehari, iya, wanita, berbeda, kata Sinta. Dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Dalam kasus ini, Sinta menegaskan, pihaknya tidak membantu ataupun bekerja sama dengan Agus, pria tanpa 2 tangan itu. Di sini saya tegaskan tidak ada kerjasama dengan pihak Agus Buntung, tandasnya. Diakui Sinta, selama ini ia memang tak pernah mempermasalahkan Agus yang kerap membawa wanita berbeda ke homestay. Sebab, menurutnya, Agus sudah dewasa saat masuk ke homestay. Lanjut Sinta, Agus dan wanita yang dibawanya seperti orang pacaran. Selain itu, tidak ada hal yang mencurigakan. Si perempuan juga tak menunjukkan gelagat aneh. Kemarin pengacaranya bertanya, kenapa kok saya gak tanya? Bagaimana saya mau bertanya? Sedangkan mereka sudah cukup umur. Masuk seperti orang pacaran. Dia gak ada teriak atau apa gitu. Kalau seandainya dia teriak kan mungkin saya akan nolong, bebernya. Diketahui, homestay milik Sinta menjadi lokasi yang digunakan Agus untuk melecehkan para korbannya. Homestay tersebut terletak di Jalan Dr. Sutomo, Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Homestay itu berjarak 2,1 km dari Taman Udayana, tempat Agus bertemu korbannya. Penginapan itu memiliki 10 kamar yang dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Saat melancarkan aksinya, Agus kerap memakai kamar nomor 6 dengan tarif Rp50.000. Ukuran kamar di homestay itu tak terlalu luas, berkisar 3 kali 3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Sementara itu, update terkini, jumlah korban dugaan pelecehan yang dilakukan Agus Buntung kembali bertambah. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Nusa Tenggara Barat, NTB, Joko Jumadi mengatakan, ada 2 korban yang kembali melapor. Sehingga, jumlah korban Agus menjadi 17 orang. Joko menjelaskan, dari 2 korban yang baru melapor itu, 1 di antaranya masih di bawah umur. 2 korban ini ada yang datang sendiri ke Polda. 1 lagi ada videonya sempat viral dan langsung menghubungi sendiri tim pendamping. Katanya, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, dilansir tribunlombok.com. Dijelaskannya, 1 korban pernah dilecehkan oleh Agus, sedangkan 1 lainnya masih dalam tahap percobaan pelecehan. Hingga saat ini, kata Joko, sudah ada 9 saksi korban yang diperiksa. Namun, yang sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual masih 1 korban. Nanti bisa saja menurut analisa kepolisian anak-anak itu dibuatkan LP, laporan polisi, sendiri. Korban dewasa 1 LP. Namun bisa juga umpamanya korban dewasa ada 5 dibuatkan LP sendiri-sendiri, urainya. Adapun alat bukti yang diberikan korban kepada KDD berupa video grooming, sama seperti video korban lainnya. Agus Buntung sewa 18 pengacara tak terima disalahkan dan jadi tersangka. Agus Buntung meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pelecehan seksual. Bahkan Agus Buntung mempersiapkan 18 pengacara untuk menangani kasusnya. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan kuasa hukum Agus, Aminuddin. Di mana, ia berujar jika Agus menggaet sedikitnya 18 pengacara. Dengan begitu, diharapkan dapat membuktikan bahwa Agus Buntung tidak bersalah. Aminuddin mengaku dirinya dan 17 anggota tim kuasa hukum yang lain siap membela Agus. Sejauh ini, pihaknya telah menyiapkan upaya pembelaan, termasuk bukti-bukti kuat untuk mendukung pembelaan tersebut. Di satu sisi, Agus mengatakan ada kesepakatan untuk melakukan hubungan intim. Aminuddin menyebut Agus tidak pernah memaksa korban, sehingga
Ia menyebut korban melapor kepada pihak yang berwajib lantaran uang yang digunakan untuk membayar kamar tidak dikembalikan Agus. Aminuddin menyebut Agus tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian dengan tersangka untuk mengganti uang korban. Pengacara Agus Buntung sebut korban melapor karena Agus tak kembalikan uang sewa homestay. Berikut ini kabar terbaru soal kasus pelecehan seksual yang menjerat IWAS alias Agus Buntung. Agus Buntung diduga telah melecehkan 15 wanita yang 3 diantaranya masih berusia di bawah umur. Namun, Agus masih tetap menyatakan tak melakukan hal tersebut dan aktivitas seksual dengan korban adalah berlandaskan suka sama suka. Jadi Agus merasa tidak pernah memaksa. Apalagi korban ini mengaku bahwa dialah yang membonceng Agus menuju ke homestay dan membayar kamar. Kata Aminuddin, kuasa hukum Agus. Dikutip dari tribunlombok.com. Aminuddin juga menuturkan, alasan korban melapor ke polisi adalah karena uang yang digunakan untuk membayar kamar tak dikembalikan Agus. Diketahui, Agus menyewa homestay bersama dengan korbannya dan korbannya tersebutlah yang membayar uang sewa kamar. Homestay tersebut merupakan salah satu TKP Agus melecehkan korbannya. Lalu, karena uang untuk membayar kamar itu tidak dikembalikan Agus, maka Agus dilaporkan, ujarnya. Aminuddin juga menuturkan, pihaknya akan membela Agus Buntung di persidangan nanti. Demi membuktikan dalihnya itu, Agus kini menggaet 18 pengacara sekaligus, ucap Aminuddin. Sejauh ini, pihaknya telah menyiapkan upaya pembelaan, termasuk bukti-bukti kuat yang mendukung pembelaan tersebut. Diwartakan sebelumnya, Aminuddin mengatakan bahwa aktivitas seksual antara Agus dan salah satu korban berinisial M. 23, terjadi karena suka sama suka. Ia menuturkan, hubungan kliennya dan M tidak ada paksaan. Oh ya jelas, itu suka sama suka. Argumennya adalah suka sama suka. Tidak ada paksaan. Ujar Aminuddin ketika mendampingi Agus saat rekonstruksi di Mataram, NTB, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam rekonstruksi yang dijalani Agus, terungkap ada keterangan yang berseberangan antara korban dan tersangka. Seperti apa yang disampaikan tadi, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka. Namun apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat, yang aktif itu adalah pihak korban, kata Aminuddin. Korban, ujar Aminuddin, sempat meminta uang 50.000 ke tersangka untuk mengganti uang bayar kamar homestay. Korban sempat minta uang sebagaimana dia bayar. Homestay tidak bisa dipenuhi karena tersangka tidak punya uang pada saat itu. 50.000 pengganti kamar, kata Aminuddin. Aminuddin mengklaim bahwa kliennya sudah terbuka menceritakan kejadian kepada tim pengacara. Kami memohon beliau ini terbuka sehingga kami mempunyai ruang untuk melakukan pembelaan, kata Aminuddin. Cara Agus Buntung memilih korban dan mengajaknya ke homestay. Cerita privasi dijadikan ancaman. Proses rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung digelar pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, membawa Agus ke 3 lokasi mulai Taman Udayana, homestay hingga Islamic Center. Dalam rekonstruksi terungkap cara Agus mengajak korban ke homestay dan melakukan tindak kekerasan seksual. Adegan yang diperagakan Agus merupakan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 lalu. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB, Joko Jumadi, menyatakan ada 15 orang yang mengaku dilecehkan Agus terdiri dari mahasiswi dan pelajar. Ia menjelaskan Agus mengincar wanita yang sedang duduk sendirian di Taman Udayana dan Taman Sangkareang, Kota Mataram. Agus melakukan profiling terhadap korban, yang sedang duduk sendiri di taman, dengan asumsi ketika dia duduk sendiri dia sedang galau, sedang ada masalah. Disitulah kemudian Agus masuk, bebernya. Agus kemudian mendekati korban dan menunjukkan kondisinya sebagai penyandang disabilitas. Hal itu dilakukan agar korban merasa iba dengan kondisi Agus yang tak memiliki kedua tangan. Akhirnya korban merasa iba dan korban menaruh kepercayaan pada si Agus, lanjutnya.
Agus mencari titik lemah korban dengan menggali informasi yang bersifat privasi dan sensitif. Cerita aib tersebut dijadikan ancaman oleh Agus agar korban mau diajak ke homestay. Joko Jumadi menambahkan para korban merasa terancam dan terintimidasi sehingga tidak berani berteriak ketika berada di homestay. Agus mengancam para korbannya di homestay. Kalau berteriak akan digerebek dan dinikahkan. Dan itu di Lombok sering terjadi. Itulah yang kemudian karena korban tidak mau dinikahkan, pungkasnya.